Mengejutkan, peringatan keras SBY. Anggaran BPIP 208 miliar. Apa manfaatnya? Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ikut mengomentari polemik pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. SBY punya pandangan, namun memilih untuk menahan diri. Kenapa? Sayang mengikuti hiruk-pikuk sosial dan politik seputar RUU haluan ideologi Pancasila. Saya juga sudah membaca dan mengkaji RUU tersebut. Tentu ada pendapat dan tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tidak semakin panas. Tulis SBY di akun Twitternya Selasa 23 Juni. SBY mengatakan, dia hanya mengingatkan pembahasan RUU HIP harus dilakukan dengan hati-hati, karena hal tersebut berkaitan dengan ideologi negara, yakni Pancasila. SBY meyakini, apabila keliru dalam penetapan RUU tersebut, maka akan berakibat fatal bagi semua pihak nantinya. Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara dan merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar, kata SBY lagi. SBY mengingatkan potensi perpecahan di masyarakat apabila RUU HIP ini dibahas dengan tidak tepat. Dia tak ingin rakyat dibuat susah lagi karena pembahasan RUU tersebut yang tidak pada tempatnya. Memposisikan ideologi harus tepat dan benar. Ingat, proses nation building dan consensus making yang kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada ideologi clash dan perpecahan bangsa yang baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat, terang SBY yang juga mantan ketum Demokrat tersebut. Di lain sisi, yang menjadi sorotan adalah anggaran BPIP tahun 2021, 208 miliar. Publik mempertanyakan, apa manfaatnya sih BPIP buat rakyat? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, mendapat pagu indikatif tahun 2021 sebesar 208,8 miliar rupiah. Sungguh banyak. Anggaran BPIP pagu indikatif 2021 208 miliar 846 juta, kata Ketua BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR Senin 22 Juni 2020. Seperti dilansir Tempo. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan, anggaran sebesar 200,8 miliar tahun 2021 akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar 117 miliar rupiah dan pembinaan ideologi Pancasila sebesar 91,1 miliar rupiah. Wow. Akhirnya menuai protes publik. Publik di sosial media protes atas anggaran ratusan miliar BPIP yang dinilai lembaga anfaedah. Apa sih urgensinya BPIP? Apa yang masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapatkan dan rasakan? Bahkan yang ada konflik horizontal, apalagi konflik vertikal, semakin menjadi-jadi, ujar Badlu Vietnam di Twitter. Lembaga anfaedah hanya menghabiskan anggaran negara, teriak Pancasila. Tapi di saat ada orang yang mengotak-atik Pancasila, mereka pada bungkam. Protes @acikal. Yang lain menilai, duit ratusan miliar itu akan lebih bermanfaat untuk kepentingan lain seperti guru. Itu kalau buat gaji guru, PKN atau PPKN atau PMP, bisa menghidupi berapa keluarga, sekaligus bisa mendidik berapa murid tuh, ujar Metalomania. Rizal Ramli pun menambahkan, akhirnya provokasi pada umat Islam memicu arus balik. Beragam aksi memojokkan umat Islam di tanah air kerap terjadi sejak Pilkada DKI 2017. Namun kini, pihak-pihak yang menyudutkan Islam tersebut justru mengalami arus balik. Begitu simpulan tokoh nasional, Dr. Rizal Ramli, melihat fenomena yang tengah terjadi di negeri ini.
di mana mayoritas Islam dengan lantang menolak RUU haluan ideologi Pancasila yang disebut akan mengubah ideologi negara tersebut. Teranyar, Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANA NKRI yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat Islam menyampaikan sikap penolakan RUU haluan ideologi Pancasila. Kelompok yang kerap disudutkan sebagai anti Pancasila itu tegas menolak Pancasila diubah. Bahkan mereka mendesak MPR untuk menggelar sidang istimewa pemakzulan Presiden Joko Widodo jika mantan wali kota Solo itu membuka peluang Pancasila diganti. Akhirnya, provokasi infantile disorders pojokin Islam terus-menerus. Penggunaan istilah aidit kadrun atau kadal gurun, penggunaan buzzer RP, dan influencer norak akhirnya memicu arus bah balik, ujar Riza Ramli dalam akun Twitter pribadinya Selasa 23 Juni. Sejak awal, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah memprediksi bahwa kultus kelompok orang pada zaman Joko Widodo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan mendapat balasan. Terlebih, kelompok ini kerap menyudutkan tokoh-tokoh yang kritis dengan serangan personal yang tidak substantif, memuja Ahok dan Jokowi bagai nabi, dan hancurkan tokoh-tokoh kritis akan berujung tragis, tegasnya. Komando itu bernama MUI, satu yang ditandai. Saat MUI bereaksi atas cara kerja DPR, maka seluruh umat dan masyarakat mendukung MUI. Akhirnya, para partai yang menyetujui bahasan RUU kontroversi di masyarakat langsung ramai-ramai balik badan ikut menolak dengan MUI. Ketika MUI mulai bicara, koordinasi mereka terjadi dengan ormas Islam yang selama ini menjadi rujukan. Suara MUI bukan suara sepihak, melainkan suara hasil pemikiran ulama dari berbagai ormas Islam. MUI kritis, maka akan diikuti juga oleh ormas Islam yang lain bersuara. Jika ormas Islam sudah bersatu, maka suara umat akan ikut di belakangnya. Ini yang ditakutkan oleh pemerintah dan juga anggota DPR, hingga pembahasan RUU HIP langsung ditunda. Selama ini mereka bekerja dengan atas namakan rakyat, saat rakyat justru menolak cara kerja mereka dengan menyertakan ormas-ormas rujukan. Pemerintah jadi sadar bahwa ini nggak bisa dimainkan. Kekecewaan umat umumnya dan rakyat khususnya pada pemerintah sudah acap terjadi. Namun selama ini, mereka masih menahan karena kekosongan komando umat. Ketika MUI maju membawa corong pada umat, kira-kira apa yang terjadi? Kekuatan kedua setelah era imam besar HRS ini luput dari antisipasi penguasa mereka. Mereka pikir setelah mengasingkan imam besar, maka tiada lagi gerakan yang ditakutkan. Apalagi dengan merangkul dua ormas Islam terbesar di bawah pemerintahan. Penguasa anggap pergerakan rakyat akan kecil terjadi. Mereka salah besar jika menganggap itu. Oposisi sejati bukan di partai, melainkan di pemikiran. Pikiran masyarakat saat ini nyaris satu suara. Mereka yang kemarin mendukung, sekarang mulai menunjukkan kekecewaannya, bersatu dengan kelompok yang sudah antisipasi hal ini akan terjadi. Kampret dan cebong sejatinya sudah satu suara, memandang kebijakan penguasa. Mereka yang mendukung kemarin sudah melupakan malu dan tampil terbuka menyuarakan kekecewaan. Ormas Islam besar yang kemarin dirangkul dan menjadi motor dukungan, saat ini sudah berani mengkritik secara tegas. Bayangkan, jika kekecewaan ini mendapat komando ulama di bawah MUI, Muhammadiyah dan NU, segarang apa rakyat itu jadinya? Potensi kekuatan umat kedua pasca imam besar ini sungguh luar biasa besarnya. Secara tersirat, MUI pun tidak lagi bermain kata sejuk ketika kecewa. Ucapan jihad mereka teriakkan saat mengancam jika RUU HIP diteruskan. Ini pertama kali dalam hidup saya melihat MUI sangat berani dengan perkataannya. Dan saya yakin, pertama kali juga bagi pemerintah saat ini merasakan kemarahan MUI. Partai di parlemen, terlebih partai berbasis Islam pun sadar. Ramai-ramai mereka mengikuti arahan MUI dan ormas Islam untuk menolak RUU HIP. Walau ada jaminan masuk TAP MPRs, larangan PKI dan dihapuskannya Trisila dan Ekasila, tetap
RUU HIP wajib ditolak. Ke depan, saya pribadi berharap MUI dan ormas Islam lain juga ikut bersama lantang mengenai RUU Omnibus Law dan RUU lain yang dirasakan merugikan rakyat. Jika MUI bergerak, kayaknya akan indah kebijakan pemerintah. Bagaimana menurut pendapat Anda?